Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap Tuhan memberkati dan menyertai kita di tengah masa pandemi, di tengah kesulitan, di tengah persoalan-persoalan, di tengah jeratan ekonomi, bahkan ancaman sakit penyakit dan kengerian. Saudara, sebagai orang beriman, kita punya pegangan, kita punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam RHI Renungan hari ini dari Padepokan Mitra Kinasih GKJ Purworejo, saya pilihkan satu tema, yaitu hidup benar di masa yang sukar. Tetap hidup benar di masa yang sukar. Saudara, saya berharap dengan pembahasan ini membuat kita dimampukan untuk tetap benar dan melihat kenyataan bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara, mari kita siapkan diri kita, dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita bersiap diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak kita untuk membuka kitab 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Saya ulangi, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Yang demikian sabda Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu. Demikian 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak mau berpanjang kata, tapi saudara bisa mencermati sendiri. Saudara bisa membaca, saudara bisa mengamati, saudara bisa googling, membuka di Google, saudara bisa membuka media sosial dimanapun, sumber berita manapun, bahwa pada saat ini memang hidup manusia sedang mengalami kesukaran besar. Belum selesai sakit penyakit,
virus COVID-19 sudah ada mutasi-mutasi baru. Bahkan lebih cepat menular, lebih ganas. Belum selesai COVID-19 sudah ada virus baru lainnya. Belum selesai itu sudah ada persoalan ekonomi. Bahkan terakhir yang mengerikan adalah perubahan iklim global di dunia. Mencairnya es di kutub yang konon bongkahannya lebih besar ketimbang DKI Jakarta sudah lepas, dan itu akan mempengaruhi iklim bumi. Saudara, saya tidak akan membahas itu lebih detail, saudara akan mengerti dan sudah mengerti pasti. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa lepas dari masa yang sukar. Tidak hanya soal sakit penyakit, tapi juga soal ekonomi, soal keamanan, soal sosial, bahkan iklim dunia yang diperkirakan suhu akan naik daripada biasanya minimal 3 derajat. Saudara, masa yang sukar. Nah, ada dua pilihan. Kalau menghadapi masa yang sukar, ada dua pilihan. Yang pertama, kita menjadi ketakutan dan semplah. Aduh, wah, misalnya. Atau kita melihat bahwa itu biasa saja. Bukankah Alkitab sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman kita akan berhadapan dengan masa yang sukar? Jadi kita hadapi sambil memohon pertolongan Tuhan. Atau mungkin ada sikap lain, sikap yang ketiga, mungkin yaitu ya sudahlah, luas-luas saja. Wah, biarin aja. Ada penyakit, kalau jatahnya hidup ya hidup, mati ya mati. Fatalis. Ada. Tapi paling tidak kita akan menghadapi dengan ketakutan, atau kita akan menghadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita. Saya memilih yang kedua, yaitu menghadapi di dalam dan bersama Tuhan. Menghadapi karena yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, perhatikan 2 Timotius 3 ayat 2 meneruskan ayat 1 tadi. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan seterusnya secara detail diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 2-5 ditutup dengan garis yang jelas. Secara lahiriah manusia akan tetap menjalankan ibadah, tapi dia memungkiri hakikatnya. Artinya dia melakukan ritual, tapi tidak sungguh-sungguh bertaut pada Allah, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Itu menjadi realitas. Saudara, sebagai orang beriman, saya mengajak saudara saya dalam RHI Renungan hari ini, yaitu kita mencermati ayat 5 bagian akhir 2 Timotius 3 ayat 5 bagian akhir. 2 Timotius 3 ayat 5 bagian akhir. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Artinya tetaplah hidup benar di masa yang sukar. Tetaplah hidup benar di masa yang sukar. Karena apa? Karena meskipun pengaruhnya luar biasa, ternyata Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Maka
pada pasal yang keempat, 2 Timotius pasal 4, saudara boleh baca, misalnya ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya, tetaplah hidup benar, tetaplah setia, karena Tuhan akan menolong kita. Tetap lakukan tugasmu, karena Tuhan menyertai kita. Dan jangan menjadi semplah, jangan menjadi frustrasi, apalagi hilang akal, lalu kita hanyut pada orang-orang yang kebanyakan tidak sungguh-sungguh berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, memang kita menghadapi masa yang sukar. Tidak usah nanti, sekarang saja kita sudah menghadapi masa yang sukar. Dan ke depan bisa tambah sukar, dan tambah sukar lagi. Tapi hari ini sebagai hambanya, saya mengajak, hadapi. Dan tetap hidup benar. Dan yakin bahwa Tuhan menolong kita. Sekali lagi, yakin bahwa Tuhan menolong kita. Tetap hidup benar di masa yang sukar. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu hati di dalam doa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, kuatkanlah kami, supaya di tengah masa yang sukar, macam-macam, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada, Roh Kudus, kuatkanlah kami, kuatkanlah hamba-Mu, kuatkanlah semua orang beriman di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, baik yang sekarang masih terbaring isolasi mandiri atau di rumah sakit karena masa pandemi ini. Kami mohon kekuatan dan berkat. Ya Yesus, tolonglah, Engkau penyelamat kami. Ya Allah, berkatilah, karena kami percaya Tuhanlah yang menyertai. Kami mohon, biarlah di tengah masa yang sukar, kami tetap bertahan hidup benar, dan Tuhan menolong, menguatkan, memberkati. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.